Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, saya adalah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, nomor peserta PPG 1864 1401 90089, NIM PPG 234 041 01188. Kemudian data PPG guru akidah akhlak. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan di pagi hari yang cerah ini kita diberi karunia oleh Allah kesehatan. Dengan kesehatan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada pengikut beliau dari zaman dahulu sampai sekarang ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Baik, Bapak, saya adalah salah satu daripada mahasiswa PPG UIN Sunan Kalijaga, akan mempresentasikan video pembelajaran tentang uji kinerja tugas di dalam PPG. Selamat menyaksikan. Gerak, depan, gerak, tegap, gerak. Berdiri beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelumnya Bapak ingin mencek dahulu kehadiran anak-anak sekalian. Amelia Rahma, Anna Septia Nadira, Hadir. Ilyatil Aulia, Hadir. ya, Kaila Afiqah, Muhammad Amin Ronisa, Hadir. Muhammad Amir Yusuf, Muhammad Alia, Muhammad Faizi Prawira. Ada yang tidak hadir? Tidak ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak B14 Banjar khususnya kelas 5 mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya kita tepuk semangat. Semangat. Sebelum kita masuki lagi pembelajaran kita, Bapak ingin semuanya berdiri. Kita nyanyikan sebuah lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
Silakan duduk. Terima kasih. Dua, tiga. Artinya Sengaja aku belajar menuntut ilmu karena keimanan dan usaha memperbaiki diri perlu karena Allah Ta'ala. Sebelumnya Bapak ingin menanyakan pembelajaran yang telah lalu dahulu sebelum kita memasuki pembelajaran yang akan datang. Pembelajaran yang telah lalu siapa yang ingat? Kalimat thayyibah. Kalimat thayyibahnya apa? Itu di semester 1. Semester genapnya kalimat thayyibah tarji. Bunyinya artinya hanya saja sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Lalu kita tambahi dengan doa yaitu Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala pada musibah ulun ini dan berilah ganti yang lebih baik daripadanya. Apabila kita banyak membaca kalimat thayyibah setiap hari, maka insya Allah nantinya kita akan mendapatkan keberkahan di dalam setiap harinya. Baik, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna, siapa yang tahu artinya? Nama-nama Allah yang baik. Ada berapa jumlahnya? 99. Tetapi di kelas 5 ini kita hanya mempelajari di semester genap 3 Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Mu'is. Bapak harap dengan mempelajari dari Asmaul Husna Al-Mumit ini dengan model pembelajaran problem based learning, mencari masalah, mudah-mudahan siswa mampu memahami Asmaul Husna Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Baqis sebagai inspirasi dalam menghadapi tantangan hidup pada masa ini dan masa yang akan datang agar bahagia dunia akhirat. Itu yang pertama, sebagai inspirasi untuk kita menjalani kehidupan di dunia. Adanya Allah di dalam kehidupan, Allah yang menghidupkan manusia. Tentu Allah juga bisa mematikan manusia. Tentu Allah juga bisa membangkitkan setelah meninggal di dalam kubur bertahun-tahun, dibangkitkan dari alam kubur menuju padang mahsyar untuk diadili
Apabila baik, maka dianya akan mendapatkan nikmat di dalam kubur. Kemudian apabila buruk, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Nah, seterusnya dibangkitkan, akan mendapatkan kebahagiaan bilanya mendapat nikmat kubur tadi juga. Yang kedua, dengan problem basic learning, mudah-mudahan anak-anak kelas 5 dengan mempelajari Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is menjadi landasan motivasi beraktivitas, berkegiatan di dalam dunia, berniat, mudah-mudahan menjadi ibadah karena ini ada di dalam hati Allah. Keimanan letaknya di dalam, tetapi akan keluar di mana? Dan juga tingkah orang yang beriman dengan Allah, maka mulutnya akan berkata-kata yang dan perilakunya berperilaku yang terpuji. Di antaranya ia berniat beribadah setiap hari. Sekolah turun dari rumah sampai ke sekolahan, di sekolahan belajar dengan sungguh-sungguh sampai akhirnya nanti pulang lagi ke rumah belajar lagi. Seperti itulah yang disenangi oleh Allah. Kemudian yang ketiga, dengan problem based learning juga mudah-mudahan dengan pembelajaran Asmaul Husna menerapkannya di dalam kehidupan, memberikan contoh sikap, yaitu dengan beriman dengan Asmaul Husna. Nah, di sini nantinya kita akan melakukan diskusi, nantinya akan dikelompokkan, kemudian dengan berkomunikasi sesama kelompoknya akan memikirkan tayangan gambar yang ada di LCD, yaitu yang pertama adalah mengantar jenazah, yang kedua kuburan, yang ketiga ziarah kubur. Siapa tahu arti Al-Muhyi? Al-Mumit, Al-Ba'id. Nah, setelah kita tahu itu, di dalam Al-Quran berbunyi wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil kubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan terjadi, tetapi tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Tidak ada keraguan pada hari kiamat itu terjadi. Dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Makanya ketika ia beriman dengan Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is tadi, maka dianya perilakunya akan berperilaku kebaikan. Di antaranya nomor 1, gambar apa ini? Bersedekah untuk kelangsungan hidup kita di dunia. Kemudian yang kedua, gambar apa? Berdoa, bertawakal kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, adalah orang mengaplikasikan, mengamalkan Asmaul Husna, Al-Muhyi, dan Al-Mumit, Al-Ba'is. Nah, kemudian kita simak dulu sebelumnya video yang akan datang, mudah-mudahan menjadi inspirasi dalam menjalani kehidupan kita.
Iya. Bagaimana perasaannya setelah menonton video yang telah ditayangkan? Berani untuk berbuat maksiat? Tidak berani, karena azabnya luar biasa. Yang mabuk-mabukan itu di dalam kubur. Karena di dalam akhirat, di dalam neraka, dimasukkan ke dalam neraka orang yang mabuk-mabukan, orang yang mencuri, orang yang merampok, orang yang menyakiti, semuanya akan dibalas sesuai dengan kadar ukuran siksaan mereka di dunia. Dia minum misalnya, maka nantinya di akhirat disuruh untuk meminum laharnya banyu api neraka yang sangat panas. Dan anehnya, setelah meminum dia akan merasakan di dalam perutnya akan merasakan kepanasan, berkuciak, meraung-raung, minta tolong, tetapi perutnya semakin membesar, sampai membesarnya kada bisa lagi untuk berdiri lalu tersadar. Seperti itulah orang yang akan disiksa di akhirat. Kemudian supaya kita semakin beriman kepada Allah dengan Asmaul Husna, maka kita harus memantapkan hati kita. Yang pertama, untuk memahami kehidupan yang sebenarnya, yaitu alam kita ada 4. 1, alam di dalam perut mama atau di dalam kandungan. 2, di dunia. 3, setelah meninggal masuk ke dalam alam kubur. Yang keempat, dibangkitkan dari dalam kubur menuju alam yang kekal abadi yang disebut akhirat. Alam kubur adalah alam penentuan, transisi bagi manusia. Bilanya di dunia ini banyak beribadah, maka di dalam kubur nantinya terpelihara dari video yang tadi. Kada mau disiksa. Nantinya amal ibadahnya istilahnya menjadi satu sosok di dalam kubur, menemaninya, ada takutan. Sampai kena padang mahsyar, sampai kena masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu yang kedua, kita harus memelihara kelangsungan hidup di dunia. Di antaranya tadi bersedekah. Yang ketiga, memberi manfaat dalam kehidupan. Bilanya ini banyak mengandung manfaat, orang banyak mengambil manfaat dengan dirinya, maka sama dengannya dia beriman dengan Allah Al-Muhyi. Kemudian yang keempat, tidak putus asa dalam kegagalan. Yang kelima, menjaga alam sekitar. Dia akan menjaga alam sekitarnya agar selamat. Kemudian ciri-ciri Asmaul Husna lagi yang Al-Mumit. Allah Maha mematikan. Allah yang akan mematikan. Dengan beriman dengan Asmaul Husna Al-Mumit, maka dia akan menahan nafsu yang pertama, mematikan nafsunya di dunia dengan cara berpuasa. Yang kedua, mengharapkan ridha Allah dengan banyak beramal. Yang ketiga, memanfaatkan niat sarana untuk ibadah. Yang keempat, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itulah tadi penjelasan dari Bapak tentang Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Nah, intinya semakin kita sungguh-sungguh beriman dan beramal soleh, maka pasti akan tercapai. Karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Di dalam Al-Quran berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu yaksibun.
adapun nantinya orang-orang yang beriman dan beramal soleh di dunia, maka nantinya akan dimasukkan ke dalam surga ma'wa namanya. Surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak ada yang terlintas di telinga, tidak ada di pikiran, yang terlintas di pikiran, tidak ada yang terlintas di mata melihat, semuanya ada di dalam surga. Adapun yang sebaliknya, wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar kullama aradu minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu azaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Di dalam surah As-Sajdah. Ujar di dalam artinya, adapun orang-orang yang fasik di dunia, orang yang bermaksiat di dunia, kalahum, maka bagi mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang di dalam neraka itu bergejolak api. Sebelum masuk neraka pun tadi dikisahkan di video bahwasanya masuk di dalam kubur aja ditanyai oleh malaikat munkar dan nakir. Kalau yang kada bisa menjawab akan dipukul, dipalu dengan palunya malaikat munkar nakir. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sebelum kita akan melaksanakan dengan kerja kelompok, kita akan membagikan dulu LKPD-nya yang akan kita bagikan, yaitu karton yang sudah disiapkan. Mudah-mudahan pembelajaran LKPD lembar kerja peserta didik ini dengan judul siksa kubur, mudah-mudahan kita bisa untuk mencari masalah di dalam solusi-solusinya. Jadi nantinya apa yang kita sudah lihat dari video yang kita pelajari, kita tuangkan di LKPD ini, di kertas karton ini, masalahnya apa, kemudian kita berikan solusinya agar selamat di dalam kubur. Untuk itu Bapak ingin membagi kelompok dulu. Baik, Bapak hitung dari sebelah kanan dari 1 sampai 6. 1. Waktu habis. Silakan kembalikan bangkunya ke tempat yang asal sebelum kita presentasi. Tepuk semangat. Baik. Kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan. Mana kelompok 1 maju?
Satu, maju. Nah, ya Hana. Sini. Mana lagi kelompoknya? Iya. Itu nah, tutup pegang. Judul anggota kelompok Anas Iqbal Zainal Zahwan merupakan nama kelompok. Jika orang yang mabuk tidak sholat maka dia akan disiksa sadis di dalam kubur. Jika orang yang suka memberi sedekah sering sholat maka dia akan diberi nikmat saat di dalam kubur. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan dari hasil diskusinya. Kelompok 2 mana? Maju. Iya. Maju. Ini kelompok 2 nih. Cepatin lah. Iya, Nama kelompok kita namanya Computer Sliding. Terapi Laila dan Siti. Tidak disisakan waktu pengajar bangsa itu 1 beramal, 2 beribadah, 3 tidak berdosa, 4 sholat, 5 puasa, 6 bayar zakat. oh, jadi kalau hendak mendapatkan nikmat kubur harus menjalankan tadi. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Alhamdulillah. Problem basic learning yaitu tentang problem yang ada di dalam pembelajaran kita. Dulu setelah kita mempresentasikan tadi, alhamdulillah kita akan melanjutkan menjawab soal. Soal ada 5 pilihan ganda, ada 2 esai. Ya. Di foto. Silahkan nama dan kelasnya. Iya dong, promosi ini lah. Itu yang semalam ini belum. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad
sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim.